Saudaraku yang kucintai karena Allah, dengarkanlah aku baik-baik. Ada sebuah suara yang kelak akan mengguncang setiap atom keberadaan kita, sebuah getaran yang akan merobek tirai antara dunia ini dan alam setelahnya. Suara itu adalah tiupan sangkakala, sebuah tanda tak terbantahkan dari permulaan kiamat, hari di mana tak ada lagi tempat untuk bersembunyi, tak ada lagi ruang untuk menunda. Pernahkah terlintas dalam benakmu, apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Satu hal krusial yang bisa menjadi penentu nasib kita ketika suara dahsyat itu memenuhi langit dan bumi? Aku akan mengungkapkannya kepadamu, sebuah rahasia yang mungkin terasa sederhana, namun kekuatannya akan menentukan keselamatan abadi kita. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini, memberikan kejelasan yang menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah yang maha luas, aku hadir di hadapanmu, bukan sebagai penceramah biasa, melainkan sebagai saudaramu, mentor kepercayaanmu, seorang ustadz yang ingin berbagi sebuah amanah spiritual yang sangat penting. Ini bukan sekadar teori, ini adalah petunjuk langsung dari sumber kebenaran abadi, yang telah dijaga dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sejak awal mula penciptaan, manusia selalu bertanya-tanya tentang akhir dari segalanya. Kekhawatiran akan masa depan, ketakutan akan hal yang tidak diketahui, ini adalah bagian dari fitrah kita. Namun, Islam, agama yang sempurna ini, tidak pernah meninggalkan kita dalam kegelapan. Ia memberikan cahaya, petunjuk, bahkan untuk momen paling menakutkan sekalipun. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman ilmu itu, bukan untuk menakut-nakutimu, melainkan untuk membangkitkan kesadaran dan memberimu kekuatan. Kita akan membahas satu hal yang esensial, satu tindakan yang bisa menjadi tiketmu menuju keselamatan abadi, ketika sangkakala ditiup. Jangan sampai melewatkan setiap kata, karena setiap kalimat adalah bagian dari peta jalanmu menuju kedamaian. Pernahkah kau membayangkan momen itu? Bayangkan, sejenak saja. Langit yang biasanya biru atau dihiasi bintang, tiba-tiba berubah warna. Suara guntur terlama yang pernah kau dengar pun tak sebanding dengan dentuman yang akan merobek angkasa. Sangkakala ditiup. Ini bukan sekadar deskripsi puitis, saudaraku. Ini adalah realitas yang digambarkan dengan sangat gamblang dalam Al-Quran dan hadits. Gunung-gunung akan berterbangan seperti bulu yang ditiup angin. Lautan akan meluap, membakar diri, mendidih. Bumi akan digoncang dengan guncangan yang dahsyat, mengeluarkan segala beban yang tersembunyi di dalamnya. Setiap jiwa akan merasakan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Seorang ibu akan melupakan bayinya, seorang ayah akan lari dari anaknya, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak ada lagi harta, pangkat, atau kekuasaan yang berarti. Semuanya hancur, rata dengan tanah. Ini adalah hari di mana setiap kesombongan akan runtuh, setiap keangkuhan akan sirna. Jiwa-jiwa akan bertebaran seperti laron-laron yang berhamburan. Lalu, apa yang tersisa dari kita? Dari ambisi kita, dari keluh kesah kita, dari perselisihan kita? Semua akan terasa begitu kecil, begitu tidak berarti. Pikiranmu pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari kehancuran sebesar itu? Dan yang lebih penting, bagaimana cara agar doa saya terkabul di hari yang mengerikan seperti itu? Inilah inti dari apa yang ingin kuajarkan kepadamu hari ini. Kita tidak bisa mengubah kenyataan kiamat, tapi kita bisa mempersiapkan diri menghadapinya, bahkan di saat yang paling kritis sekalipun. Sejarah mencatat, dan kitab-kitab suci menguatkan, bahwa setiap nabi dan rasul yang diutus Allah, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengingatkan umatnya tentang hari perhitungan ini. Mereka tidak pernah berhenti menasihati tentang urgensi persiapan. Lihatlah kisah Nabi Nuh, alaihi salam, betapa dia dihina dan dicaci maki ketika membangun bahtera di daratan kering. Manusia-manusia saat itu tidak bisa membayangkan akan datangnya air bah yang menenggelamkan segalanya. Mereka tertawa, mereka meremehkan. Namun, ketika air bah itu datang, ketika langit membuka pintu-pintu airnya dan bumi memancarkan mata airnya, hanya mereka yang berada di dalam bahtera Nabi Nuhlah yang selamat.
Ini adalah pelajaran krusial. Sebuah kisah nyata yang menunjukkan bahwa persiapan, keyakinan pada janji Allah, dan mengikuti petunjuknya, adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dari azab yang dahsyat. Bahtera Nabi Nuh adalah simbol dari ketaatan dan persiapan. Dalam konteks kita sekarang, tiupan sangkakala adalah air bah modern yang akan menenggelamkan dunia ini. Dan kita butuh bahtera kita sendiri. Para sahabat, seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, radhiyallahu anhum, adalah teladan dalam mempersiapkan diri untuk akhirat. Mereka tidak hidup dalam ketakutan yang melumpuhkan, melainkan dalam kesadaran yang memicu amal syalih. Mereka tahu bahwa setiap detik hidup adalah peluang untuk membangun bahtera keselamatan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mulai membangun bahtera kita sendiri, saudaraku? Atau masihkah kita terlena dalam gelombang dunia yang fana ini? Mungkin saat ini kau merasa cemas, takut, atau bahkan bingung. Itu wajar, saudaraku. Kita semua manusia biasa. Kita semua pernah merasakan kekhawatiran tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi setelah kematian, tentang hari perhitungan. Mungkin kau bertanya, apakah amalanku cukup? Atau, akankah aku selamat? Perasaan ini adalah fitrah, adalah bagian dari kesadaran akan kelemahan diri di hadapan keagungan Allah. Banyak orang di luar sana, bahkan mungkin orang-orang yang kau kenal, merasakan hal yang sama. Ada yang terjebak dalam lingkaran hutang yang seolah tak berujung, ada yang merasa imannya goyah, rezekinya stagnan, atau bahkan merasa tersesat dalam hidup. Mereka mencari jawaban, mencari pegangan, mencari harapan. Ketakutan akan hari kiamat, terutama ketika mendengar tentang sangkakala dan segala kengeriannya, adalah sebuah alarm yang seharusnya membangkitkan kita. Alarm ini adalah undangan untuk merenung, untuk kembali kepadanya, untuk mencari tahu apa yang paling berharga di saat-saat terakhir itu. Kau tidak sendirian dalam pencarian ini. Jutaan manusia di sepanjang sejarah, dari yang paling saleh hingga yang paling berdosa, telah dan akan merasakan keresahan yang sama. Tapi ada sebuah perbedaan fundamental antara mereka yang hanya takut dan mereka yang menggunakan ketakutan itu sebagai bahan bakar untuk bertindak. Ada satu hal, yang jika kau pahami dan amalkan, akan mengubah seluruh perspektifmu tentang akhir zaman, dan memberimu ketenangan di tengah badai terbesar yang pernah ada. Tapi tunggu, ada yang lebih penting. Untuk selamat ketika terdengar suara sangkakala, kita tidak bisa hanya mengandalkan amal sesaat di hari itu, atau mencoba berseru panik. Justru, kiamat itu sendiri adalah puncak dari sebuah proses, sebuah tanda atas apa yang telah kita tanam dan persiapkan di dunia ini. Rahasianya terletak pada sebuah kondisi hati, sebuah amalan yang terus-menerus kita bangun sepanjang hidup, sehingga di saat krusial itu, Allah berkenan menyelamatkan kita. Ini bukan tentang satu tindakan instan saat sangkakala ditiup, melainkan tentang apa yang kita lakukan sebelum suara itu membahana. Amalan itu adalah menjaga tauhid yang murni dan senantiasa berada di atas kalimat syahadat yang kokoh, dengan segala konsekuensinya dalam amal perbuatan. Ketika sangkakala pertama ditiup, yang akan mematikan semua makhluk, siapa yang akan selamat? Hadits Rasulullah menyebutkan bahwa semua makhluk akan mati kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Para ulama menjelaskan bahwa yang dikehendaki Allah ini adalah mereka yang memiliki tauhid yang kokoh, para syuhada, atau para malaikat tertentu. Lalu ketika sangkakala kedua ditiup untuk membangkitkan, siapa yang pertama kali bangkit? Mereka yang telah teguh di atas tauhid. Jadi, rahasia awal untuk selamat dari kengerian sangkakala adalah menjaga keimanan yang lurus dan murni kepada Allah, tanpa syirik sedikit pun. Mengapa? Karena hanya jiwa yang bersih dari noda syiriklah yang layak untuk menerima rahmat dan perlindungan Allah di hari yang dahsyat itu. Namun, ini hanyalah permulaan. Tauhid ini harus termanifestasi dalam tindakan nyata yang akan kuuraikan sebentar lagi. Inilah kunci pertama yang membuka pintu keselamatanmu, bahkan di ambang kehancuran. Lalu, bagaimana tauhid yang murni ini bisa menjadi sebuah amalan yang praktis dan efektif saat itu? Bayangkanlah, saudaraku. Di tengah kekacauan itu, ketika semua manusia panik dan bingung mencari perlindungan, ada sekelompok kecil jiwa yang merasakan ketenangan yang berbeda.
Bukan ketenangan karena tidak takut, melainkan ketenangan karena yakin akan janji Rabb mereka. Mereka tidak berlari tanpa arah, tidak berteriak putus asa. Mengapa demikian? Karena mereka telah menanamkan fondasi keimanan yang kokoh jauh sebelum hari itu tiba. Jika seseorang tidak memahami atau mengabaikan pentingnya tauhid yang murni, jika hatinya masih tercampur dengan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, atau bahkan masih bergantung pada selain Allah, maka di hari itu, ia akan menjadi salah satu dari mereka yang berlarian dalam ketakutan, mencari bantuan dari hal-hal yang tidak bisa menolongnya sama sekali. Harta, kedudukan, koneksi, semuanya akan sirna. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak di hari itu. Konsekuensi dari mengabaikan tauhid adalah terjerumus dalam kehinaan dan azab yang pedih, karena tiada lagi perantara, tiada lagi syafaat kecuali dengan izinnya, dan tiada lagi pelindung kecuali Dia. Sebaliknya, bagi mereka yang telah menegakkan tauhid dalam setiap aspek hidupnya, yang menyandarkan segala harapan dan ketakutan hanya kepada Allah, mereka akan merasakan lindungan ilahi. Mereka mungkin merasakan dahsyatnya peristiwa, tetapi hati mereka akan tetap tenang karena keyakinan penuh bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Mereka adalah para hamba yang telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi, dampak dari memiliki tauhid yang murni dan mengamalkan konsekuensinya adalah perbedaan antara keselamatan yang dijanjikan dan kehancuran yang tak terhindarkan. Ini bukan sekadar keyakinan di lisan, tapi keyakinan yang mengakar di hati dan tercermin dalam setiap perilaku. Inilah yang akan membedakanmu di hari yang dahsyat itu. Dan kita akan membahas lebih rinci bagaimana menguatkan tauhid ini. Jika terdengar suara sangkakala, lakukan satu hal ini untuk selamat. Saudaraku, setelah kita memahami bahwa fondasi keselamatan adalah tauhid yang murni, sekarang saatnya kita masuk ke dalam inti dari satu hal yang harus dilakukan ini. Ingat, ini bukan amalan yang baru dimulai saat sangkakala ditiup, melainkan sebuah kondisi spiritual dan amal yang harus kita jaga secara terus-menerus hingga akhir hayat, yang puncaknya akan menjadi penentu di hari itu. Satu hal itu, secara esensial, adalah memegang teguh dan terus-menerus menghidupkan kalimat La ilaha illallah dalam hati dan tindakan, hingga akhir hayat, dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Mari kita bedah ini. La ilaha illallah bukan sekadar ucapan lisan. Ia adalah fondasi Islam, sebuah deklarasi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tetapi amalan, satu hal, ini lebih dari itu. Ia adalah 1. Kemurnian tauhid. Tauhidul uluhiyah memastikan bahwa segala bentuk ibadah, baik itu sholat, puasa, doa, tawakal, rasa takut, harapan, kecintaan, semuanya hanya ditujukan kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam hal ibadah. Ini berarti menjauhi syirik besar seperti menyembah selain Allah, meminta pertolongan kepada orang mati atau jin, dan menjauhi syirik kecil seperti riya, pamer amal, dan sum'ah, ingin didengar orang lain. Di hari kiamat, hanya hati yang bersih dari syiriklah yang akan diterima di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, pada hari itu harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang selamat dari syirik. 2. Tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rezeki, pemberi hidup dan mati. Ini menciptakan ketenangan di hati bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berada dalam kendali mutlak Allah. Ketika sangkakala ditiup dan segala sesuatu hancur, keyakinan ini membuatmu tahu bahwa hanya Allah yang bisa mengembalikan dan menghidupkan kembali. 3. Tauhid asma wa sifat mengimani seluruh nama dan sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa tahrif, mengubah, ta'til, meniadakan, takyif, menggambarkan bentuknya, atau tamsil, menyerupakan dengan makhluk. Ini akan menumbuhkan rasa takut, harap, dan cinta yang mendalam kepada Allah, sehingga ketaatan menjadi ringan. 4. Ketaatan penuh kepada Rasulullah. Kalimat syahadat kedua, Muhammadur Rasulullah, adalah bagian tak terpisahkan dari tauhid yang sempurna. Ini berarti mengikuti sunnah Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan, karena beliau adalah penjelas Al-Quran dan teladan terbaik.
Di hari kiamat, syafaat Rasulullah hanya akan diberikan kepada umatnya yang mengikuti sunnahnya dan berpegang pada tauhid yang murni. Barang siapa yang berpaling dari sunnahnya, ia telah berpaling dari jalan keselamatan. 5. Istiqomah dalam amal saleh. Tauhid bukanlah sekadar keyakinan pasif. Ia adalah pendorong untuk melakukan amal saleh secara konsisten. Sholat 5 waktu, puasa, zakat, membaca Al-Quran, berzikir, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, menjauhi dosa-dosa besar. Setiap amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah adalah simpanan yang akan menjadi penolong di hari kiamat. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, melainkan ia akan masuk surga. Tentu saja, ini dengan syarat ia mati dalam keadaan istiqomah di atas tauhid dan telah membersihkan diri dari dosa-dosa besar, atau bertaubat darinya. Amalan ini harus menjadi gaya hidup, bukan hanya ketika datang musibah. 6. Taubat dan istighfar. Yang berkesinambungan manusia tidak luput dari dosa. Namun, rahasia untuk menjaga kemurnian tauhid adalah dengan senantiasa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Ini adalah bentuk penyerahan diri dan pengakuan akan kelemahan, serta keyakinan akan Maha Pengampunnya Allah. Ketika suara sangkakala terdengar, yang akan mematikan segala yang bernyawa, dan kemudian ditiup lagi untuk membangkitkan, mereka yang teguh di atas la ilaha illallah akan menjadi golongan yang paling tenang dan pertama kali bangkit dengan kehormatan. Allah melindungi mereka yang telah menjaga hak-haknya di dunia. Inilah jawabanmu tentang bagaimana cara agar doa saya terkabul. Doamu akan terkabul jika hatimu bersih, jiwamu pasrah, dan keyakinanmu murni kepada Allah. Di hari itu, mereka yang memegang teguh kalimat tauhid akan menjadi golongan yang beruntung. Sekarang, bagaimana kita mengoptimalkan amalan la ilaha illallah ini agar benar-benar menjadi perisai kita saat sangkakala ditiup? Ini bukan tentang mengucapkannya 1000 kali sehari tanpa memahami maknanya, bukan pula tentang hanya beribadah saat ada musibah. Ini adalah sebuah proses pembentukan jiwa, sebuah transformasi yang berkelanjutan. Pertama, perbaiki ilmu dan pemahaman. Banyak orang mengira mereka sudah bertauhid, padahal tanpa disadari, masih ada praktik-praktik syirik kecil atau bid'ah yang mengotori tauhid mereka. Belajarlah dari sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan hadits yang syahih, dengan pemahaman para ulama salafus syalih. Pahami makna la ilaha illallah secara mendalam, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan pembatal-pembatalnya. Hadiri majelis ilmu, baca buku-buku yang membahas akidah dan tauhid. Semakin dalam pemahamanmu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, semakin kokoh tauhidmu. Ini adalah investasi terbesar yang bisa kau lakukan untuk akhiratmu. Banyak orang mengira cukup sholat dan puasa, padahal fondasi utamanya adalah tauhid. Jika fondasinya rapuh, bangunan di atasnya pun akan mudah runtuh. Kedua, ikhlaskan setiap amal. Ikhlas adalah ruh dari setiap amal. Lakukan segala sesuatu hanya karena Allah, mencari wajahnya, bukan pujian manusia, bukan keuntungan duniawi, bukan popularitas. Ini adalah manifestasi nyata dari la ilaha illallah dalam tindakan. Setiap kali kau beramal, tanyakan pada dirimu, untuk siapa aku melakukan ini? Jika jawabannya adalah selain Allah, maka perbaiki niatmu. Ikhlas adalah filter yang membersihkan amalmu dari segala noda syirik kecil, riya, dan sum'ah, yang bisa merusak pahala. Di hari kiamat, hanya amal yang murni ikhlaslah yang akan diterima. Ketiga, perbanyak zikir dan doa dengan kesadaran, bukan sekadar mengulang-ulang kata, tetapi meresapi maknanya. Ketika kau berzikir, la ilaha illallah, rasakan keagungan Allah, keesaannya, dan kerendahan dirimu di hadapannya. Ketika kau berdoa, panjatkan dengan keyakinan penuh bahwa hanya Dia yang bisa mendengar dan mengabulkan. Ini adalah bentuk tawakal, penyerahan diri, yang sesungguhnya. Zikir dan doa yang dilakukan dengan kesadaran akan menjadi pengingat yang konstan akan kebesaran Allah dan kelemahan diri, sehingga hati senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta. Ini juga merupakan cara menjawab pertanyaan, bagaimana cara agar doa saya terkabul?
dengan hati yang yakin dan ikhlas. Keempat, jaga konsistensi dalam ketaatan. Amal yang sedikit tapi konsisten lebih baik di sisi Allah daripada amal banyak tapi terputus-putus. Tetapkan rutinitas ibadah harianmu. Sholat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari meskipun 1 ayat, berzikir pagi dan petang, bersedekah, dan sebagainya. Konsistensi ini akan membangun kebiasaan baik dan menguatkan ikatanmu dengan Allah, sehingga di akhir hayatmu, engkau akan berada dalam kondisi terbaik untuk mengucapkan kalimat tauhid. Kelima, jauhi pembatal tauhid dan dosa besar. Syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni Allah jika mati dalam keadaan belum bertaubat darinya. Pelajari apa saja yang termasuk syirik, baik yang besar maupun yang kecil, dan jauhilah sejauh-jauhnya. Demikian pula dengan dosa-dosa besar seperti zina, riba, membunuh, durhaka kepada orang tua. Dosa-dosa ini dapat mengikis keimanan dan menjauhkanmu dari rahmat Allah. Jika terlanjur berbuat dosa, segeralah bertaubat dengan taubat nasuha. Keenam, perbanyak istighfar dan taubat. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada yang luput dari dosa. Kuncinya adalah jangan berputus asa dari rahmat Allah. Segeralah bertaubat, memohon ampunan Allah setiap kali tergelincir dalam dosa. Ini adalah bentuk pembersihan hati yang berkelanjutan, memastikan bahwa ketika ajal menjemput dan sangkakala ditiup, hatimu dalam keadaan yang paling bersih dan siap menghadap Rabb-Mu. Ingatlah kisah seorang laki-laki yang membunuh 100 jiwa, namun Allah mengampuninya karena taubatnya yang tulus dan hijrahnya. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah bagi hamba yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mengamalkan satu hal ini secara menyeluruh adalah persiapan terbaik. Ini adalah kunci rahasia keselamatan di akhir zaman, sebuah pengetahuan yang jarang dibahas secara mendalam, tapi esensinya sangat penting. Ini adalah amalan penyelamat dari azab kubur dan juga dari kengerian hari kiamat. Ini adalah cara Allah menyelamatkan hambanya, bukan dengan sulap, tetapi melalui ikhtiar dan kesungguhan kita dalam beriman dan beramal saleh. Jangan tunda lagi, saudaraku. Mulailah hari ini, setiap hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada akhir perjalanan spiritual ini, sebuah perjalanan yang membawa kita merenungi salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah alam semesta, tiupan sangkakala. Kita telah berbicara tentang kengeriannya, urgensinya, dan yang terpenting, satu hal yang harus kita lakukan untuk selamat di hari itu. Ingatlah, bahwa keselamatan itu bukanlah kebetulan. Ia adalah buah dari iman yang kokoh, tauhid yang murni, dan amal saleh yang konsisten. Ia adalah hasil dari penyerahan diri yang total kepada Allah, pengakuan bahwa Dia adalah satu-satunya pelindung, satu-satunya penolong, satu-satunya ilah. Jika terdengar suara sangkakala, lakukan satu hal ini untuk selamat. Yaitu, jaga dan hidupkanlah kalimat La ilaha illallah dalam setiap detak jantungmu, dalam setiap pikiran, dan dalam setiap tindakanmu. Jadikanlah ia fondasi hidupmu. Ikhlaskan segala ibadah hanya untuk Allah. Ikuti sunnah Rasulullah, jauhi syirik dan dosa besar. Dan senantiasa bertaubat serta memohon ampun. Inilah kunci rahasia keselamatan di akhir zaman, sebuah amanah yang kutitipkan kepadamu. Semoga Allah menguatkan iman kita, meneguhkan langkah kita di jalannya, dan menjadikan kita termasuk golongan yang selamat di hari yang dahsyat itu. Mari kita angkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah, dengan penuh harap dan kerendahan hati. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Mengetahui, Engkau Maha Melihat. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk senantiasa teguh di atas tauhid yang murni. Bersihkanlah hati kami dari segala noda syirik, riya, dan sum'ah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas dalam setiap amal. Ya Allah, kuatkanlah keimanan kami agar kami tidak goyah menghadapi fitnah dunia dan akhir zaman. Anugerahkanlah kepada kami istiqomah dalam menjalankan ketaatan, dan mudahkanlah bagi kami untuk senantiasa berzikir kepada Mu, bersyukur kepada Mu, dan beribadah kepada Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah,
Kami memohon perlindungan MU dari azab kubur, dari fitnah Dajjal, dari fitnah hidup dan mati, dan dari azab neraka. Ya Allah, ketika sangkakala ditiup, jadikanlah kami termasuk golongan yang Engkau lindungi, golongan yang bangkit dengan wajah berseri-seri, dan golongan yang Engkau izinkan masuk surga MU tanpa hisab dan tanpa azab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang masih hidup maupun yang telah wafat. Terimalah taubat kami, dan rahmatilah kami dengan rahmat MU yang maha luas. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul hatimah, akhir yang baik, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berpegang teguh pada kalimat La ilaha illallah. Jadikanlah kalimat itu sebagai ucapan terakhir kami di dunia ini. Allahumma, ya Allah, sungguh Engkau maha pemaaf, Engkau mencintai maaf, maka ampunilah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.